إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. la hawla. حي على الصلاة. La hawla wa la quwwata. حي على الفلاح. La حي على الفلاح. la hawla wa la quwwata. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar, Allah. لا إله إلا الله. La ilaha. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'i minal muhsharat wa ansha'al hubbi wan nabawat wa athaba alal a'malis salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizat adh-dhahirat alladhi hasala fi nurihi wujudul kainat. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tidak bosan-bosannya khotib mengajak jamaah setiap Jumat, yuk sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Karena alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini, kita masih diberikan aneka macam nikmat, anugerah, hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu untuk melaksanakan kewajiban kita bersama-sama menjalankan kewajiban sholatul Jum'ah berjamaah. Harapan kita semua, semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hari yang lalu ini masjid mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah yang datang begitu antusias, cukup besar, cukup banyak, walaupun diguyur hujan, pertanda berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu yang khotib bahas, bagaimana setelah peringatan itu terjadi, apakah kita makin cinta terhadap Rasul atau hanya sekedar peringatan dan peringatan setiap tahun yang kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum sholatan. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang pertama, manusia yang pertama bersama denganku, di sampingku, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi. Kita koreksi, sampai hari ini umur kita sudah berapa tahun? Dalam sehari semalam berapa solawat yang kita ucapkan? Berapa solawat yang kita pikirkan? Berapa solawat yang kita utarakan terhadap Rasul? Kalau toh kita cinta terhadap Rasul, paling tidak kita harus sering bersolawat. Jangan sampai pengakuan kita umat Rasul tapi hanya sekedar pengakuan, yakni pengakuan palsu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah bersabda, man sholla sholatan alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, cuman satu kali dia ucapkan solawat, baik hanya sekedar lisan, syukur-syukur langsung dari hati pula, lisan dan hati connect, nyambung, maka Allah membalas solawatnya dengan 10 kali lipat. Wa man sholla alayya sholatan asyron, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, dia ucapkan dalam sehari semalam 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, maka Allah membalas solawat itu dengan 100 kali lipat. Pun selanjutnya, wa man sholla alayya sholatan mi'atan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali dalam sehari semalam. Apa kata Rasul? Dan kata Allah, sallallahu alaihi alfan, maka Allah balas solawatnya dengan 1000 kali. Wa man sholla alayya sholatan
alfan, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah dalam sehari semalam dia 1000 kali, lam tamassuhun nar, maka haram itu api neraka, haram bagi api neraka memegang jasad dia. Dengan kata lain, lam yu'adzibhun nar, maka api neraka segan terhadap orang yang sering membaca sholawat setiap hari dan setiap malamnya. Api neraka pun sangat segan terhadap orang yang selalu melantunkan sholawat. Dalam riwayat lain rawahut Tabrani, man sholla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat sehari dalam sehari semalam, sallallahu asron, maka Allah balas dengan 10 kebaikan. Wa man sholla alayya sholatan asron sallallahu alaihi mi'atan, maka Allah balas solawat itu dengan 100 kali. Wa man sholla alayya sholatan mi'atan, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah dalam sehari semalam dia 100 kali, kataballahu lahu bara'atun minan nifaq, maka Allah bebaskan dia dari kefakiran, Allah bebaskan dia dari kesusahan, Allah bebaskan dia dari kemudorotan. Jadi simple, di saat kita lagi kurang sehat, banyakin sholawat. Di saat kita lagi susah hidupnya, banyakin sholawat. Ini janji Rasul. Di saat kita rumah tangga lagi berantakan, banyakin sholawat. Di saat anak-anak muda, remaja yang belum dapat jodoh, banyakin sholawat. Karena ini janji Rasul. Jelas kata Rasul, kataballahu lahu bara'atun minan nifaq, Allah bebaskan dia dari kesusahan, wa bara'atun minan nar, dan Allah bebaskan dari api neraka. Banyakin sholawat, banyakin sholawat. Jangan hanya sekedar kita pengakuan cinta Rasul, tapi dalam keseharian kita tidak pernah membaca sholawat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali, sholawat ternyata bukan hanya dilantunkan oleh umat Rasulullah, bukan hanya Rasulullah dilahirkan setelah beliau lahir ke muka bumi, jauh sebelum itu, dari zaman Nabi Adam sampai nabi-nabi sebelumnya. Makanya jelas tadi Bilal dan Muazzin mengumandangkan kata-kata awal, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jelas itu di Al-Quran, Allah, malaikat bersolawat kepada Rasul, apalagi para nabi. Diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bainawa Dawud alaihi salam, suatu ketika Nabi Dawud jalisun, sedang duduk, fi sum'atih, dalam langgarnya, dalam musolaknya, dalam tempat persemediannya. Jadi kadang kita punya tempat khusus buat sholat di rumah, buat tempat khusus buat bersemedi, buat tafakur diri, merenung tentang kebesaran Allah. Yatluz zabura, di situ Nabi Daud dalam langgarnya, dalam musolaknya, sambil merenung membaca kitab suci Zabur. Idro'a daudatan hamro'a fit turab, lalu di sampingnya ada seekor binatang bulet, ulet bulu merah warnanya kecil, melintas di sampingnya Nabi Daud alaihi salam. Apa yang terlintas dalam diri Nabi Daud? Kata Nabi Daud, hanya di hati. Ma'aradallahu bihi daudah, apa gunanya Allah ini menciptakan binatang bulat yang kecil begini? Nggak ada gunanya, cuman terlintas dalam hati Nabi Daud. Ini terkadang kita suka, jangankan menganggap remeh orang lain, menganggap remeh binatang yang Allah ciptakan. Kadang saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, kadang kita ngeremehin. Ini pernah terjadi dengan Nabi Daud alaihissalam. Terlintas di hatinya meremehkan seekor binatang yang kecil,
Hanya seekor ulet merah kecil merangkak merayap di sampingnya pada saat membaca kitab suci Zabur. Apa kata ulet bulu? Dengan izin Allah, itu ulet merah yang kecil diilhamkan oleh Allah bisa bicara sehingga Nabi Daud mendengarnya. Kata ulet bulu yang merah tadi, ya Nabi Daud alaihissalam, engkau anggap saya ini tidak berguna, tidak masalah. Orang lain pun menganggap saya tidak berguna, tidak masalah. Tapi engkau perlu tahu ya Nabi Allah Daud. Tahukah engkau ya Nabi Daud, aku diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Coba bayangkan, ulet kecil merah yang kita anggap tidak berguna selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu semalam 1000 kali. Coba kita manusia yang mengaku umat Rasul, pernah enggak kita bersolawat 1000 kali dalam sehari semalam? Ini binatang yang kita anggap tidak berguna, ternyata dia jauh lebih hebat dari kita. Setiap malam dia bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali. Bukan hanya itu, dia berucap lagi kepada Nabi Daud, ya Nabi Daud alaihissalam, bukan hanya itu yang saya dapat ilham dari Allah untuk membaca solawat di malam hari 1000 kali. Tahukah engkau, di siang hari aku diminta oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, mensucikan Allah. Apa bunyinya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa banyak? 1000 kali. Ini binatang yang kecil yang kita anggap tidak berguna, tapi ternyata dia jauh lebih dahsyat dari kita. Bisa jadi ini bumi, kalau toh tidak ada binatang yang ikut sumbangsi bertasbih, kalau toh tidak ada pohon-pohonan yang ikut bertasbih, bisa jadi ini bumi sudah hancur dari dulu kalau mengandalkan manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini kalau kita mengaku umat Rasul, yuk sama-sama kita perbanyak solawat, apapun solawatnya. Tadi binatang kecil ulet merah bulu merah tadi, solawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Solawat yang lain boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silahkan. Solawat yang biasa, sholatullah salamullah, silahkan. Judulnya solawat mengagungkan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin itu saja khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pastinya kita memohon kepada Allah, selalu Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan perlindungan kepada kita, dan Allah kuatkan kita untuk selalu berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah bi'adadi ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sedikit tambahan. Rasulullah bersabda, man nasiya sholatan alayya, kata Rasulullah, barang siapa yang lupa membaca sholawat kepadaku dengan sengaja, barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku dengan sengaja, faqad ahto'a tariqal jannah, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Saya ulang, kata Rasul, barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku dengan sengaja, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Jadi kalau kita harus pengen masuk surga, semua di antara kita, saya yakin siapapun orangnya pengen masuk surga, kalau jalannya saja sudah lupa, gimana mau bisa masuk? Jadi perbanyaklah baca sholawat, sama-sama ayo kita bersolawat, kita gemakan sholawat ya, karena kalau kita mengaku umat Rasul, ayo sama-sama memperbanyak sholawat, ditambah apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah kita laksanakan, apa yang dilarang kita jauhi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yuk sama-sama kita berdoa agar kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha yang kita laksanakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keselamatan. Orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah ampuni semuanya dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu baghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal ghula'a wal bala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal hidayah wal afiyah was sakinah wal istiqamah wal barakah fal barakah tsummal barakah ya Allah. Allahumma thabbitna bil imani wal islam wahtim lana bi husnil khatimah ya Allah, wahtim lana bi husnil khatimah ya Allah, wahtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la